Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi aksi nyata dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan video kali ini akan memuat tentang aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekitarku. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Pada aksi nyata kali ini, saya akan mengangkat pokok bahasan tentang penyebaran budaya positif, terkhusus di lingkungan sekitar atau di sekolahku. Pada video kali ini, saya akan menayangkan sebuah aksi nyata yang telah saya praktikkan terkait dengan penyebaran budaya positif di lingkungan sekitar saya. Mari kita sama-sama saksikan tayangan selengkapnya. Jangan di-skip ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya video yang saya buat bisa tambah berkembang lagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Susu kental di atas loyang, enak disantap di tengah taman. Tak kenal maka tak sayang, marilah kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Alfika Zarotul Ain SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Saya bekerja pada sebuah instansi yaitu di SD Negeri Patilor 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, jelaslah seorang calon guru penggerak tidak sendirian, karena saya didampingi oleh 2 orang yang hebat-hebat. Yang pertama ada Bapak Muhammad Zangkar, SPD. Beliau adalah pengajar praktik yang sangat cerdas, humble, dan selalu rendah hati. Yang kedua ada Ibu Munsiasih, SPD. Beliau adalah fasilitator yang sangat cerdas, ramah, baik hati, santun lembut bahasanya. Berasa adem saat Ibu Munsiasih sedang memimpin rukol. Hal-hal yang melatar belakangi saya untuk membuat aksi nyata 1.4 dan mengangkat materi tentang penyebaran budaya positif adalah yang pertama, perlunya penyebaran informasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, budaya penyebaran positif perlu dikembangkan oleh semua elemen yang ada di lingkungan sekolah.
Dari berbagai latar belakang tersebut yang tersirat dalam benak pikiran saya, latar belakang tersebut akan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, warga sekolah akan mengetahui hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan budaya positif. Kedua, warga sekolah akan bersama-sama menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid, khususnya bagi Bapak Ibu guru atau rekan teman sejawat. Sehingga terciptanya suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid dan seluruh warga sekolah. Adapun tolak ukur dari aksi nyata yang saya buat adalah rekan sejawat dapat memahami hal-hal yang berkenaan atau berkaitan dengan pengembangan budaya positif belajar. Kemudian, rekan sejawat mampu atau dapat mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan berbagai masalah murid terkait dengan pembelajaran. Lini masa atau alur waktu adalah suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas yang akan terlaksana. Adapun lini masa yang akan saya lakukan yaitu adapun tahapan-tahapannya meliputi 3 tahapan. Yang pertama, persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah tahapan refleksi. Pada tahap persiapan, hal-hal yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan menghubungi kepala sekolah atau pimpinan di sekolah saya. Kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan permohonan izin kegiatan desiminasi penyebaran budaya positif yang akan saya lakukan di SD Negeri Patilor 3. Selanjutnya, saya akan mengumpulkan rekan teman sejawat di dalam satu buah ruangan dan mempersiapkan ruangan untuk pelaksanaan kegiatan desiminasi penyebaran budaya positif yang nantinya akan terlaksana di tanggal yang sudah kita sepakati baik dari kepala sekolah dan rekan teman sejawat. Usai tahapan yang pertama tadi, yaitu tahapan persiapan, maka kita melanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap ini, saya akan mengumpulkan rekan sejawat dan mengajaknya di dalam satu buah ruangan untuk berdesiminasi terkait dengan penyebaran budaya positif. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menyampaikan dalam forum kepada rekan teman sejawat guru di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Patilor 3, tentang apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu tentang teori kebutuhan, motivasi, keyakinan kelas, 5 teori kontrol, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dalam pemaparan dari presentasi nantinya, saya akan menampilkan 2 buah kasus yang sudah saya demonstrasikan sebelumnya pada kegiatan demonstrasi kontekstual
yaitu terkait dengan pelanggaran dan pemecahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada 2 sampel murid saya yang nantinya akan saya tampilkan, yaitu sampel yang pertama adalah dari Ananda Fatan dan sampel yang kedua dari Ananda Rehima. Contoh kasus pertama yang nantinya akan saya munculkan adalah dari Ananda Fatan. Dia tidak membawa buku mata pelajaran sesuai dengan jadwal pelajarannya, sehingga Ananda tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal dan Ananda tidak bisa konsentrasi karena buku satu digunakan untuk berdua. Mari kita simak tayangan dari kasus dan pemecahan dengan menggunakan segitiga restitusi dari contoh kasus yang saya tampilkan pertama yang diperankan oleh Ananda Fatan. Saya lupa menurut Fatan apakah tindakan salah? Saya minta maaf ya. Ya, apa? Nah, kesalahan. Ya, saya minta maaf. Sekarang ibu yakin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan. Saya sering tidur larut malam sehingga saat bangun saya kesiangan dan tergesa-gesa tanpa melihat jadwal. Oh begitu. Sekarang coba ibu tanya, apakah tindakan Fatan itu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Lalu apakah Fatan akan memperbaiki kesalahan tersebut? Tindakan saya belum mencerminkan keyakinan kelas, justru sebaliknya. Mulai besok saya akan menyiapkan pelajaran saat malam hari sebelum tidur supaya tidak tertinggal lagi. Bagus, jangan diulangi lagi kesalahannya ya Pak. Baik, terima kasih ya Bu. Kasus yang kedua di sini diperankan oleh Ananda Rehima. Jadi Ananda Rehima ini tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah, terkhusus ekstrakurikuler wajib pramuka. Dan di sini Ananda Rehima tidak membuat surat izin tertulis kepada pembina pramuka maupun kepada guru yang berpiket di ekstra pramuka tersebut. Mari kita simak tayangan untuk kasus kedua terkait dengan kasus Rehima yang tidak mengikuti ekstrakurikuler tersebut dan pemecahan dengan menggunakan segitiga restitusinya. Ibu mendapatkan laporan dari pembina pramuka. Apakah benar kemarin dari Sabtu Rehima tidak mengikuti kegiatan pramuka? Maaf, pulang karena mau bersekolah. Pasti sangat menyenangkan. Juga pasti senang ketika belajar ini. Tapi apakah tindakan yang Rehima lakukan sesuai ketentuan sekolah? Tidak sesuai. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan yang belum kamu terapkan apa? Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakin? Saya bisa meminta instruksi. Oke, berarti sudah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Terus jangan diulang lagi ya. Baik, terima kasih. Setelah kita memecahkan kasus, memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, pasti anak-anak akan memiliki pesan-kesan dan disitulah
Nanti ada testimoni yang akan saya tampilkan terkait dengan pesan-kesan dari Ananda Fatan maupun Ananda Rehima terkait dengan pemecahan bersama dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya sangat senang mendapat bimbingan dari guru karena saya jadi tahu cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan bimbingan guru karena saya tahu tindakan untuk menyelesaikan masalah. Berikut tadi adalah bahan-bahan kasus yang akan saya tampilkan ketika nanti kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama terkait dengan pelaksanaan diseminasi penyebaran budaya positif di SD Negeri Patilor 3 bersama saya dengan rekan guru teman sejawat saya dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 dan guru mapel lainnya. Mari kita saksikan.
Kemudian juga pemberian dukungan dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan pikiran anak setuju, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak dan memungkinkan yang paling setuju yang ketiga karena mudah-mudahan sampai detik ini kemungkinan besar anak-anak akan lebih termotivasi dengan adanya pembelajaran. Disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. Kemudian paradigma tidak perlu mengatakan kita saja untuk menyatakan berikut kegiatan kepala anak ada A dan ada B. Ada dan ada berperan sebagai si A dan si B. Cobalah secara kertas kecil. Dan Anda memiliki kertas kecil itu, kemudian tuliskan juga atau sesuatu yang Anda paling berharga di kehidupan Anda. Letakkan salah satu kertas tadi yang sudah sobek di tangan ataupun tangan kiri Anda. Bergantung dengan alat tulisan itu dan berbeda dan buatlah kepala untuk teman yang berbeda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut sehingga B bisa dengan cara membujuknya, mengajaknya, membagi peran menua bahkan apapun itu yang dapat membuat si A membuka kepala tangannya. Perubahan paradigma. Teori kontrol dan teori pilihan atau prinsip kontrol. Yang pertama, prinsip guru mengontrol murid. Kedua, prinsip berbuat kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua hal positif, efektif, dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Program paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nanti di sini Bapak Ibu hanya memilih kata-kata itu. Dari yang poin pertama, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia, setuju atau tidak. Kemudian semua perilaku memiliki
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dengan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru dan model berpikir. Selanjutnya, apa makna disiplin besok hidup kita masuk materi disiplin? Bapak Ibu harus tahu apa yang dimaksud dengan disiplin. Berasal dari bahasa Latin, disiplin itu artinya adalah belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, proses dan pelaku. Disiplin ini membuat orang dari profesinya menuju sebuah tujuan. Apa yang berbeda, namun berbeda kita mengatakan disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Penggunaan umumnya adalah menggunakan kata disiplin dengan kebijaksanaan, bukan dengan apa yang diharapkan atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebersihan universal. Nilai-nilai kebersihan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah pengertian dari pengertian besar pada teori kontrol 1984 yang kedua dengan menaikkan nilai-nilai kebersihan yang menjadi seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri atau motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebersihan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan model belajar Pancasila, beriman, bertakwa, berusaha, bermahisa, dan beramal mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, berpemikiran global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hubungan, dan pembedaan eksekusi.
mulai motivasi yang pertama untuk menghargai ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya kepada motivasi eksternalnya. Kemudian motivasi eksternal kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dengan imbalan itu, maka yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dari motivasi internal yang memiliki tujuan positif atau positif. Selanjutnya, merdeka. Menurut sembilan haram merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah tetapi juga dapat buat memerintahkan diri sendiri. Itu oleh negara bahwa pembelajaran yang sama dengan Tuhan dalam arti membuka atau seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dan orang yang meminta atau orang yang menunjuknya, dorongannya ada dorongan eksternal dan akan ada faktor keberhasilannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu yang pertama adalah adanya pengaruh jangka panjang dan adanya pengaruh jangka pendek. Yang kedua yaitu penghargaan mengukur. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan efektif. Dan kelima, penghargaan harus benar. Untuk penjelasan dari buku oleh penghargaan itu ada dua, yaitu penghargaan yang menentukan kualitas dan penghargaan yang mematikan kualitas. Kemudian ada juga penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program mengajarkan apresiasi dalam hal memberikan apresiasi pengakuan. Menunjukkan ada beberapa hal yaitu yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada seluruh murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten atau terus-menerus, dan beri fokus pada prosesnya. Untuk pengakuan yang pertama untuk pembukanya, kemarin saya melihatkan, kemudian nilai presentasinya. Kemarin saya memperhatikan, kemudian level presidennya adalah saya enak, rasa enak itu bisa sekali
Kemudian situasinya pada saat menolong guru di kelas kita. Sekarang kita ambil tindakan guru, hubungan ataupun konsekuensinya. Yang pertama, mencatat 100 kali dijaga buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman yang kedua, saya memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dibilang push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Boleh dibilang push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian penggantian kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau musiman. Konsekuensi membersihkan tumpukan air di meja, tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi mulai disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehingga karena tidak mengenakan sepatu lipat. Hukuman selain memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk kelas dan disulungkan. Hukuman. Untuk jawabannya ada di slide berikutnya. Sesuai dengan jawaban Bapak Ibu yang sudah tadi saya sampaikan, hukuman dan konsekuensi. Kemudian berikut adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apabila hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian harus terjadi juga membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, kemudian juga paksaan, mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan proses diri yang buruk. Anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya dan tidak mau berkata jujur. Terakhir, malah dia merasa bersalah dia diperlakukan dan merasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi. Apabila konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi biasanya konsekuensi itu kita ambil aturan dulu baru dikasih konsekuensinya apa ketika dia melanggar aturan tersebut. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus tambahan, mendorong anak agar mudah
anak belajar untuk memahami peraturan dan anak akan menjaga belajarnya dikasihkan untuk sementara. Ini tidaklah harus kita ambil dari hubungan dan konsekuensi untuk mengambil tindakan dan bijaknya. Maka itu bisa menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi tanggung jawab mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi merupakan proses ulang berarti yang mengajarkan mereka untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Kemudian membantu mereka untuk berpikir tentang seperti apa orang yang mereka ingin jadi. Dan mereka inginkan atau tujuan-tujuan mereka. Ini ada identitas gambar, kemudian identitas suksesnya, dan kesembilan ciri restitusi. 9 ciri restitusi yaitu satu yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi lebih bersifat untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi hanya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah pelayanan yang kemarin kita bersama dengan anak-anak
Untuk kasus yang hampir diduga itu menduga video di tempat besar serta seluruh pramuka. Kemudian ada laporan terkait dengan kenapa dilakukan pramuka. Pada saat itu juga memang tidak memberikan keterangan dalam surat izin. Jadi untuk memberikan keterangan restitusi tadi, kita tidak bisa langsung memberikan tanpa sabar, tetapi kita tanyakan alasan Gerindra kenapa tidak bisa masuk ke kegiatan Gerindra itu karena apa? Dan ternyata Gerindra di sini menjawab bahwa Gerindra akan diajak orang tuanya ke Semarang untuk memperolehkan orang tuanya. Dan tidak sempat untuk menuliskan surat izin. Tetapi di sini Gerindra pun sudah bisa mengambil tindakan, yaitu nantinya dia akan memperbaiki jika nanti Gerindra waktu hadir pada kegiatan sekolah maupun ekstrakurikuler, Gerindra akan menulis surat izin. Yang kedua, untuk kasus dari anak Jakarta, di sini tidak membawa buku mata pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Kemudian di sini saya katakan dulu kenapa alasan itu tidak membawa buku mata pelajaran tersebut. Kemudian jawaban dari belakang adalah karena terlalu malam tidurnya dan karena tidak sempat untuk menghafal jadwalnya. Kemudian ada kegiatan yang diambil oleh anak sendiri sebagai kesepakatan dia sendiri untuk menata jadwal di malam hari sebelum saya supaya saya tidak tertinggal belajar. Dari tadi pemaparan terkait dengan budaya positif yang dapat saya sampaikan pada teman-teman yang dari ini sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah paparan dari presentasi kegiatan desiminasi yang telah saya lakukan di SD Negeri Patilor 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Di setiap selesai kegiatan pasti
akan ada yang namanya refleksi dari sebuah kegiatan. Kegiatan pada pagi hari ini sangat membuat saya senang sekali karena saya dapat berbagi ilmu dengan rekan teman sejawat. Meskipun mungkin ada penyampaian yang masih kurang dan ada yang masih belum bisa dimengerti oleh rekan teman sejawat saya. Kemudian untuk refleksi ke depannya, semoga nantinya saya dapat memberikan dan berbagi ilmu terkait dengan ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Refleksi selanjutnya muncul dari diri saya sendiri. Ternyata ada banyak perbedaan di saat saya telah mempelajari modul ini dengan sebelum saya mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Kemudian saya menjawabnya dengan sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang setelah mempelajari modul ini, jelas saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Manajer di sini, saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer, saya akan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya jelas merasa bangga. Ya, bangga karena murid saya lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat dia memperbaiki masalah atau kesalahannya. Dan murid saya dapat sadar sepenuhnya terkait dengan kesalahan yang telah mereka perbuat. Bahkan mereka menyadari dan mencari solusi tindakan ke depannya harus seperti apa jika anak-anak menemui masalah seperti masalah yang sama. Pada pelaksanaan diseminasi penyebaran budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Patilor 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ini, saya pastilah butuh dukungan, support, dan motivasi. Dukungan yang saya butuhkan antara lain, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah selaku manajer di instansi tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri Patilor 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dan dukungan dari rekan teman sejawat untuk saling bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Karena tanpa dukungan dari rekan teman sejawat, budaya positif tidak akan terbentuk. Yang ketiga adalah dukungan dari siswa. Untuk apa? Untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Sehingga nantinya budaya positif itu dapat berkembang dengan maksimal dan menjadi pembiasaan berbudaya di SD Negeri Patilor 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
Usai melakukan diseminasi penyebaran budaya positif di SD Negeri Patilor 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saya pun membuat dan menyusun keyakinan kelas, tetapi kali ini tidak bersama dengan rekan teman sejawat guru, melainkan bersama dengan siswa, khususnya siswa kelas 6 di SD Negeri Patilor 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri seseorang. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Setiap kegiatan pasti ada tujuan, dan berikut adalah tujuan dari keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas mampu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar, di mana pembelajaran berpihak atau berpusat pada murid. Yang ketiga, mampu menciptakan komunikasi dari segala arah antara guru dengan murid-murid. Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif khususnya di SD Negeri Patilor 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Adapun beberapa langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Dalam hal ini, kita bisa mempergunakan kertas sticky note untuk masing-masing anak membuat keyakinan kelas apa yang ingin anak-anak sepakati nantinya secara bersama-sama. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis secara klasikal. Yang ketiga, guru dan siswa akan memilih keyakinan yang penting dan memiliki dampak yang positif untuk kemajuan sekolah. Yang keempat, guru bersama siswa akan mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang lebih positif. Yang terakhir, cek kembali keyakinan kelas yang akan kita sepakati nanti dan menentukan deal kesepakatan kelasnya untuk nantinya kita sepakati bersama-sama.
Sekian tayangan dari saya terkait dengan penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di SD Negeri Patilor 3, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat telah menyaksikan tayangan ini dan mohon untuk memberikan komentar, saran dan masukan yang membangun supaya kedepannya saya dapat memberikan praktik baik, berbagi ilmu menjadi lebih efektif lagi. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video aksi nyata kali ini. Karena saya selayak-layaknya manusia akan ada kekurangan dan kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya mohon maaf dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.